ruang kinerja Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, digeledah oleh KPK. Kemarin kan kalian tahu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur OTT KPK dan masuk jeruji besi. Apakah ini pertanda Bu Khofifah juga mau masuk, atau hanya saywall, atau ya ini biasa saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. KPK, Bu Khofifah, itu adalah hal yang kelihatannya membahayakan ya. Karena kemarin kan kalau kita melihat, Bu Khofifah adalah salah satu orang yang mau dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden. Kebuntuan antara Demokrat sama PKS untuk Anies Baswedan, muncul nama Bu Khofifah. Tapi di sisi yang lain, kemarin ada Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ditangkap KPK, dan sebenarnya Bu Khofifah sudah memberikan catatan yang keras, tapi nggak tahunya hari ini digeledah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini murni ada hubungannya dengan DPRD Jawa Timur yang ditangkap KPK itu, atau ini memang sebuah operasi bagaimana Bu Khofifah dihilangkan dari bakal calon presiden. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas, kita analisa sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita lihat di Detik, ruang kerja digeledah KPK, begini respon Gubernur Khofifah. Ya, di sini kalau melihat responnya Bu Khofifah, bagian dari proses yang kita harus hormati semuanya. Tegas Khofifah. Jadi ya bukan sesuatu yang harus dihindari ataupun didekati, ya proses. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di CNN Indonesia, Gubernur Jatim Khofifah respon ruang kerja digeledah KPK. Hampir sama, hanya berbeda teksnya saja. Intinya adalah Bu Khofifah ini biasa. Kalau kalian digeledah mungkin ampun-ampun ya, ada apa? Emangnya ada hubungannya dengan korupsi? Di Detik Jatim, ruang kerjanya digeledah KPK, Gubernur Khofifah angkat bicara. Dengan judul yang apa itu berbeda. Kalau di Suara Surabaya, Khofifah Gubernur Jatim berkomitmen kooperatif terhadap KPK saat ruangannya digeledah. Ini adalah sebuah contoh yang bagus ya. Seorang gubernur yang ya kalian kan pasti bisa membandingkan dengan gubernur yang lain terkait dengan kinerjanya dan lain-lainnya, tetapi kooperatif. Dan yang terakhir di FIFA, ruang kerja Khofifah digeledah KPK terkait dana hibah. Kalau terakhir yang ditonjolkan adalah dana hibah. Ayo pilih kalian yang mana? Semuanya hampir sama, tapi kita baca di CNN Indonesia. Gubernur Jatim Khofifah respon ruang kerja digeledah KPK. Jadi supaya kita tidak salah persepsi atau negatif persepsi. CNN Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa buka suara setelah penyidik KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menggeledah ruang kerjanya di lingkungan Pemprov Jatim. Khofifah mengaku baru mengetahui penggeledahan tersebut dari media. Oh, ngeri ya, baru tahu dari media padahal beliau pimpinan. Ia menyebut seharian ini mengikuti sejumlah rapat koordinasi bersama instansi terkait. Oke, jadi ada kegiatan lain sehingga sampai tidak tahu. Tapi apakah boleh masuk tanpa izin Bu Khofifah? Ayo kita ikuti. Saya tahu dari berita media, seharian saya rakor realisasi anggaran dengan Kepala DPD, kata Khofifah. Khofifah mengatakan setelah itu dirinya mengikuti rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Polda Jatim.
dengan Kapolda, Kapolres, Forkompimda, dan elemen instansi vertikal seperti PLN, Pertamina, BMKG, Basarnas, dan tokoh agama. Lebih lanjut, Khofifah menyebut Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak juga sedang bertugas di Jakarta. Wah, ini kok bisa ya? KPK memeriksa tanpa sepengetahuan Khofifah sama Emil. Kita kupas nanti. Prinsip Pemprov siap membantu yang dibutuhkan KPK. Pak Wagub juga sedang tugas di Jakarta tadi. Emil Dardak belum merespon konfirmasi CNN Indonesia terkait penggeledahan ruang kerjanya. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan tim penyidik menggeledah ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Betul, hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah, dan Bapeda Jatim. Informasi yang kami terima sejauh ini kegiatan masih berlangsung, jadi sampai malam. Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Pemprov Jatim, termasuk ruang kerja Bu Khofifah. Pantauan CNN di lokasi, sejumlah penyidik anti risuah itu memasuki ruang kerja Khofifah di lantai 2 gedung utama sekitar pukul 17. Oh, baru malam ini. Tadi kalau siang tadi di tempat lain. Penyidik terlihat mengenakan pakaian kemeja dan menggunakan ransel lengkap dengan rompi krem bertulis KPK. Sekitar pukul 17.30, beberapa orang penyidik itu kemudian keluar dari ruang kerja Khofifah. Jadi hanya 30 menit, sebentar. Penyidik lainnya kemudian terlihat memasuki ruang kerja Sekda Provinsi Jawa Timur dan sebagian lagi ke ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. KPK telah menggeledah beberapa ruangan di gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya selama 7 jam. Senin, sejumlah kader yang diduga berisi barang bukti pun dibawa. Para penyidik yang diperkirakan berjumlah belasan, belasan, tiba pukul 15 dan baru keluar dari gedung DPRD pukul 22. Tersebar. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Satwa Simanjuntak. Kalau di Detik, Bu Khofifah mengatakan bagian dari proses yang harus kita hormati semuanya. Dan pokoknya Pemprov menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan KPK. Was juga ini Bu Khofifah ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Bu Khofifah yang pada siang tadi tidak tahu kalau ruangannya ruangannya itu digeledah oleh KPK. Apakah kalian percaya dengan berita ini atau tidak? Tetapi ini terjadi. Jadi klarifikasi dari media. Di satu sisi Bu Khofifah sedang menjalankan agenda, di sisi yang lain teman-teman KPK juga menjalankan agenda. Pemeriksaan KPK tidak hanya di DPRD, fokusnya memang DPRD karena hubungannya dengan penangkapan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Satwa, yang beliau ya di DPRD kantornya. Bu Khofifah, mengapa ini digeledah? Ya ada hubungannya dengan beliau, kan ada hubungannya bagaimana membutuhkan sebuah anggaran. Wakil Gubernur pun juga ya secara tidak langsung pasti akan dicari apakah ada informasi yang menguatkan terkait dengan OTT kemarin. Begitu juga Sekda Prof dan lain-lainnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama, apa yang disampaikan Bu Khofifah itu adalah gentlewoman. Bukan gentleman, gentlewoman. Maksudnya bahwa Bu Khofifah menyampaikan itu hal yang biasa, itu sebetulnya menurut saya bukan diplomatis saja, tetapi bahwa sebagai pemimpin bertanggung jawab terhadap sebuah
atau semua yang terkait dengan anggaran APBD yang dikelolanya. Jadi kalau memang ada sebuah kesalahan, ya silahkan diproses. Kalau tidak, ya jangan. Tapi bahwa penyidik KPK, penegak hukum, menjalankan tugasnya itu harus diberikan kesempatan. Jadi kita perlu memberikan apresiasi kepada Bu Khofifah, tidak cukup pada pernyataannya, tapi sama sekali tidak memberikan semacam pagar terhadap para penyidik KPK. Silahkan, dan sangat mungkin hal itu ya para teman-teman yang ada di Pemprov, di kantor itu mempersilahkan tanpa harus berizin kepada Bu Khofifah. Mungkin begitulah kira-kiranya. Kemudian yang kedua, begitu juga Pak Emil Dardak. Pak Emil Dardak pun pada kesempatan tadi pagi ya tidak disetting ya menurut saya, karena teman-teman KPK datang pasti tidak mungkin ya tidak memberitahukan sebelumnya. Pak Emil pun ke Jakarta dalam rangka menjalankan tugas atas perintah pimpinan, maksudnya Bu Khofifah. Jadi ya normal tidak tahu. Sehingga ini bukan sebuah alat untuk misalkan lari dari sebuah proses karena KPK, tapi memang ini terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan Sekda Prof atau BPKAD atau lainnya? Ya normal juga bahwa pokoknya ada hubungannya dengan APBD, Sekda Prof dan lain-lainnya. Itu pasti sedikit banyak ada hubungannya. Tetapi apakah ada hubungannya dengan OTT KPK? Maksudnya kenakalan dari dari anggota oknum anggota DPRD, oknum wakil ketua DPRD itu, maka itu normal. Tapi apakah selanjutnya kalau dihubungkan dengan pemilu 2024, apakah ini menjadi salah satu cara orang yang tidak suka kepada Bu Khofifah untuk menjatuhkan? Ya, pemikiran alternatif itu mungkin saja terjadi. Jadi kan Bu Khofifah ini adalah salah satu gubernur yang mempunyai daya magnet, dan kemarin pada Mas Anies Baswedan ketika ditampilkan sebagai calon presiden oleh Nasdem, maka tidak bisa kecuali harus berkoalisi dengan partai lain. Yang hampir sinergis adalah Partai Demokrat dan PKS. Keduanya mengajukan bakal calon, satunya Kang Aher, satunya AHY. Tapi kalau ini terjadi, kelihatannya friksi-friksi yang terjadi semakin kuat, dan kelihatannya yang akan muncul adalah Bu Khofifah. Tetapi sekarang kemudian muncul, apakah ada hubungannya? Ya mungkin saja terjadi, tetapi itu menurut saya sih kecil kemungkinan, karena ini memang the real sebuah proses pemberantasan korupsi, dan kebetulan Bu Khofifah adalah pimpinan di situ. Jadi jauh dari panggang. Adapun pasca ini, seandainya ada yang menggoreng-goreng, maksudnya bagaimana ketika Bu Khofifah namanya dicantumkan dan dihubungkan dengan penggeledahan, nah ini masalah. Ini yang perlu diantisipasi, karena kadang-kadang sebuah proses hukum yang sebetulnya tidak ending bersalah itu dihubung-hubungkan. Kan kita pahami ya, negara kita adalah negara hukum. Siapapun ketika ada sebuah permasalahan, salah satunya di teman kita, di kolega kita, pasti kita, maksudnya sebagai pimpinan misalkan, ada hubungannya, dan pasti akan, apakah kita dimintai keterangan atau digeledah, itu terjadi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah seandainya lebih mendalam? Maksudnya, mungkinkah Bu Khofifah itu melakukan permufakatan jahat bersama oknum wakil ketua DPRD tersebut? Kalau menurut saya kok jauh ya. Maksudnya jauh itu, seandainya itu terjadi kan sudah sebelumnya. Ini
Seandainya ada tanda-tanda bahwa permufakatan jahat itu terjadi, kemungkinan tidak hanya salah satu oknum wakil ketua DPRD, tetapi dengan yang lain. Kecuali yang lain itu belum terdeteksi dan akan terdeteksi nanti pada waktu hasil turunnya para tim KPK ke DPRD Jawa Timur. Wah, ngeri ya. Tapi semoga saja ini tidak terjadi dan semoga ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan memperjuangkan demi kepentingan sendiri. Pecinta masa depan negeri, itulah dinamika yang ada di negeri kita. Semuanya akan diuji oleh sebuah proses. Jadi proses hukum itu tidak cukup KPK turun dan penegakan hukum, bukan. Tapi bagaimana seorang politisi mampu nggak mengendalikan emosi, mengatur ritme permainan sehingga endingnya bagus. Semoga tidak terjadi, tapi saat ini terjadi ya harus ditegakkan sebagaimana tugas dan wewenang KPK. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.